Ayo. Lin Bangxia, ibu tirimu sudah menjodohkanmu denganku. Basa-basi apa lagi? Fang Jianhua, bukankah aku sudah mati? Aku terlahir kembali. Ini adalah hari aku diracuni ibu tiriku dan kehilangan keperawananku pada Fang Jianhua. Setelahnya, aku dipaksa menikah dengannya. Kemudian Fang Jianhua berjudi dan berselingkuh. Aku menanggung malu dan beban mengelola bisnis sendirian. Semua orang bilang kesuksesan perusahaan itu berkat dia. Aku sama sekali tidak boleh dinodai olehnya. Fang Jianhua, jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, akan kubunuh kau. Jiao Jiao. Sedang apa? Pintunya terbuka. Urusanmu apa? Lin Jiao, kenapa kau datang? Adik datang. Ayo, mari kita bermain bersama. Di kehidupan ini, aku harus merebut Fang Jianhua, orang terkaya di masa depan ini. Pergi. Jangan halangi rencanaku. Jianhua, kakak tidak mau bekerja sama. Biar adik yang menemanimu bermain. Baiklah. Masih gak pergi lihat apa yang dilakukan putrimu? Siang bolong bersama Fang Jianhua di dalam kamar berbuat mesum. Dulu saat keluarga Fu datang menanyakan Lin Bangxia, kulah yang bersikeras mengatakan, gadis yang mereka cari adalah Lin Jiao Jiao. Kau masih saja menggerutu tidak mau? Kalau bukan karena aku dulu lebih berhati-hati. Mas kawin keluarga Fu itu sudah lama lenyap. Ayo pergi. Lin Bangxia, kau tidak punya malu lagi? Siang bolong begini? Jiao Jiao, kenapa kamu di sini? Ibu, ayah. Hai, Bu. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Mana Ibu? Bagus, dasar binatang. Berani-beraninya kau serakah. Mengganggu Jiao kami? Aku? Ibu, jangan pukul. Aku rela. Hanya Fang Jianhua, orang terkaya di Jiangcheng. Yang pantas untuk kau. Fu Jingheng yang umurnya pendek itu, siapapun boleh menikahinya. Pokoknya aku tidak mau menikah. Lin Jiao juga tahu Fang Jianhua menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Dia juga tahu Fu Jingheng umurnya pendek. Dia juga terlahir kembali. Apa itu orang terkaya di Jiangcheng? Keluarga Fang Jianhua itu sangat miskin. Apa otakmu kemasukan air? Bisakah dia dibandingkan dengan Fu Jingheng? Fu Jingheng adalah satu-satunya pewaris keluarga kaya Fu. Kalau kamu menikah dengannya, kamu akan menjadi istri orang terkaya. Apa pewaris keluarga kaya? Harus punya umur panjang untuk menikmatinya. Pokoknya aku sudah bulat tekad. Aku hanya akan menikah dengan Fang Jianhua. Kamu pembawa sial? Jangan-jangan ini ulahmu. Apa hubungannya denganku? Aku tidak mau disalahkan. Dia bilang tadi, dia melakukannya atas kemauan sendiri. Kamu tidak dengar? Itu pasti karena kamu sendiri yang ingin menikah ke keluarga Fu. Lalu kamu menghasut Jiao untuk bersama dengan si miskin ini. Wah, kaki mereka milik mereka sendiri? Apakah dengan kuhasut? Mereka bisa langsung bersama? Bu, aku sudah minta petunjuk di kuil. Fang Jianhua akan menjadi orang terkaya di Jiangcheng di masa depan. Menikah dengannya akan membawa kemakmuran dan keberuntungan finansial. Sedangkan Fu Jingheng, CEO kami bertentangan. Menikah dengannya akan menghancurkan hidupku. Pokoknya aku tidak mau menikah dengan Fu Jingheng. Apa? Tidak menikah dengan Fu Jingheng? Kamu tidak mau masuk keluarga Fu? Lalu bagaimana kami bisa mendapatkan mahar dari keluarga Fu? Mahar dari keluarga Fu jumlahnya tidak sedikit. Ayah, biarkan kakak yang menikah ke sana saja. Apakah maharmu akan berkurang? Pokoknya, aku sudah serius dengan Kak Jianhua. Aku hanya bisa menikah dengannya. Lin Bangxia, aku telah terlahir kembali. Lebih dulu bertindak lebih kuat. Apa yang bisa kau andalkan untuk bersaing dengan merebut Fang Jianhua? Bangxia, kau menikahlah dengan keluarga Fu. Jadilah nyonya kaya. Kau anggap aku apa? Ingin diberikan pada siapa saja. Aku tidak mau menikah. Apa? Lin Bangxia, kamu tidak mau menikah? Kamu masih memikirkan Kak Jianhua? Ingin merebutnya dariku ya? Merebut darimu? Lin Jiao, sejak kecil sampai besar, hanya kamu yang selalu merebut barangku. Kapan aku pernah merebut milikmu? Jangan pura-pura menyedihkan, Lin Bangxia. Katakan, bagaimana caranya? Agar kamu mau menikah dengan keluarga Fu. Asalkan kamu mau menikah dengan keluarga Fu, apapun akan kukabulkan untukmu. Kembalikan semangkaku dulu. Habis.
Jiao Jiao, ini adalah buku pengobatan warisan dari ibu Lin Bangxia yang meninggal dulu. Dia mengandalkan ini untuk mengobati penyakit dengan baik. Konon, di dalamnya ada banyak resep rahasia istana. Sekarang, ku berikan ini sebagai mas kawinmu. Kamu harus belajar dengan baik. Ya. Baik, aku ingin buku pengobatan warisan ibuku. Di kehidupan sebelumnya, Lin Jiao Jiao langsung menjualnya ke orang asing, membuat resep rahasia yang seharusnya bermanfaat bagi bangsa, hilang ke luar negeri. Aku harus mendapatkan kembali barang ibuku. Apa? Tidak mungkin. Dengan menikah ke keluarga Fu, kamu akan punya segalanya. Untuk apa kamu masih mau buku pengobatan itu? Tidak boleh. Buku pengobatan itu memang dari ibuku untukku. Dan itu adalah kristalisasi jerih payah belasan generasi keluarganya. Ibu, biarkan dia menikah dulu. Nanti, obat Baolin keluarga Fang kami akan menjadi raksasa di industri farmasi. Masih peduli dengan buku kedokteran usang itu? Buku kedokteran itu adalah mahar dari ibu untukmu. Murah saja baginya. Baik, aku setuju. Buku kedokteran itu untukmu. Kau menikah dengan keluarga Fu. Baik, aku akan menikah dengan keluarga Fu. Kalau begitu, semoga kalian berdua 100 tahun bahagia bersama. Kakak, tenang saja. Aku dan Jian Hua pasti akan bersama sampai rambut memutih. Sedangkan kau dan Fu Jingheng tidak pasti bisa bahagia bersama berapa lama. Lin Bangxia ya, Lin Bangxia. Jangan kira Fu Jingheng itu adalah pewaris keluarga kaya kau akan bersenang-senang. Dia akan segera mati karena perebutan kekuasaan keluarga kaya dan kau akan dibuang seperti sampah. Sedangkan aku tidak lama lagi akan menjadi istri bos terkaya. Menginjakmu seumur hidupku? Kau pikir kau akan menjadi istri orang terkaya? Kau pikir Fang Jianhua itu orang baik? Jangan pernah menyangka Fang Jianhua menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Wanita, apa gunanya mulai kompetisi setiap hari? Semuanya mulai membawa sial sampai ibu sendiri mati belum cukup. Masih ingin membawa sial seluruh keluarga Fang. Perutmu sendiri tidak beruntung. Masih takut orang lain merebut tempatmu. Lihat apa? Mengganggu urusanku? Pergi sana. Lin Jiao Jiao, surga ada jalan kau tidak mau lewat. Neraka tidak ada pintu kau malah mau masuk. Kalau begitu, di kehidupan ini, biarlah kau yang menggantikanku menanggung penghinaan yang tak berujung itu. Cukup tampan juga. Menikah denganmu tidak rugi. Fujing! Fujingheng, di kehidupan sebelumnya, 1 minggu setelah pernikahanmu, kau mati mengenaskan karena diracuni. Di kehidupan ini, aku akan berusaha sekuat naga untuk melindungimu. Ibu, apakah ibu mendengarnya? Putri pasti akan mematuhi ajaran leluhur keluarga Zhao agar ilmu pengobatan turun-temurun ini membawa manfaat bagi Daxia. Ku akan segera menemukan pamanku agar ibu bisa tenang di alam baka. Ya, kau menatap peninggalan orang yang sudah meninggal ini dengan wajah muram untuk siapa? Kau, si pembawa sial, juga ingin berpraktik sebagai tabib. Lahir saja sudah membawa sial bagi ibumu. Menikah pasti akan membawa sial bagi suamimu. Kalau saja ayahmu tidak menjauh darimu, pasti dia juga sudah engkau sakiti. Kalau kau tahu diri, segera serahkan buku pengobatan itu padaku. Lin Jiao Jiao, buku pengobatan ini milik ibuku sendiri. Tidak ada hubungannya sedikit pun denganmu. Kau sudah terbiasa merampas barangku. Ya, tapi buku pengobatan ini jangan kau harap. Cepat, cepat! Mas kawin dari keluarga Fu dan Fang sudah tiba. Kalian cepat keluar. Saya tidak tahu, terima kasih. Lepaskan. Lin Bangxia, kau pikir dengan menikah ke keluarga Fu bisa melindungi buku pengobatan itu? Yang menantimu adalah kesepian dan penderitaan. Nanti, aku akan merebut kembali buku pengobatan itu. Itu pasti kepala pelayan kan? Kok Fu Shao mengirim mas kawin? Sampai harus diwakilkan orang lain? Keluarga Fu yang kaya raya ini, gengsinya terlalu tinggi. Fu Jingheng mengirim mas kawin saja tidak datang. Bikin aku jadi bahan gunjingan. Lin Bangxia, kehidupan ini giliranmu yang jadi bahan gunjingan. Rasanya enak, sangat enak. Halo, Anda pasti Pak Butler Fu. Saya Lin Bangxia, tunangan Fu Jingheng. Lin Bangxia? Bukan Lin Jiao Jiao. Selamat datang, Nyonya Muda. Tuan Muda ada urusan mendadak, tidak bisa datang. Ini mas kawin keluarga Fu, 88.000 tunai. Ditambah 1 set gaun pengantin mewah. 88.000? Banyak sekali. Halo, Tuan Muda.
Nyonya muda berganti orang. Inilah gaya keluarga kaya, Fu. Bahkan 3 barang baru pun tidak lengkap. Mas kawin segini cuma untuk mengusir pengemis. Adik, sepertinya mas kawinmu lebih memalukan. Iya, 1 selimut 1 baskom. Berapa harganya? Dia memberi uang tunai, bisa beli banyak truk selimut dan baskom. Ini dilihat dari jumlah mas kawin. Ini soal ketulusan. Mas kawinku diantar langsung suamiku. Kakak, di mana pengantin priamu? Kok dikirim butler? Ada apa ini? Fu Jingheng orang yang sibuk, berkeliaran di dunia bisnis. Aku bangga pada pria seperti itu. Tapi kamu, adik, dapat orang seperti apa? Cuma muter di perapian. Tidak merasa terhina? Kamu. Ayo. Sudah marah lihat, sampai mau berkelahi. Bagus, seperti ini. Dia yang selalu ku kenal. Apa gunanya mas kawin keluarga Fu yang banyak? Kalau orangnya tidak baik, percuma saja. Apa urusan mendadak? Menurutku, itu karena Fu Jingheng lumpuh di kursi roda. Ingin merangkak pun tidak bisa datang. Kamu? Apa yang kamu bicarakan? Apa aku salah bicara? Lin Bangxia nanti, setelah kamu menikah ke sana, setiap malam menjaga orang setengah mati. Kadang-kadang membuka mata melihat, mendapati di samping berbaring mayat. Dingin membeku. Nanti kamu ingin menangis pun tidak tahu caranya. Bagaimana bicara dengan nyonya muda? Tapi adikku, aku punya strategi bagus di sini. Anak angkat keluarga Fu Jingming itu, dengar-dengar kuatnya, bisa melawan 3 seekor harimau. Kakak bisa memohon padanya, katakan setelah Fu Jingheng mati, bisa pindah kamar. Aku yakin dengan kecantikanmu, pasti bisa menahannya. Lin Jiao, jika kamu berani mengutuknya sekali lagi, aku akan membuatmu merasakan rasa 18 ramuan berlawanan. 18 ramuan berlawanan bentrok. Membuatmu 7 lubang berdarah, usus dan perut berlubang. Berani kamu? Keluarga Fu, dengan usaha ratusan tahun, Fu Jingheng adalah satu-satunya penerus keluarga Fu. Sebagai istrinya, bisa bersamanya memikul tanggung jawab keluarga adalah keberuntunganku, Lin Jiao. Jangan-jangan kamu iri padaku. Meremehkan Fang Jianhua keluargamu. Tidak punya uang, tidak punya kemampuan, tidak punya latar belakang, menyesal. Ingin menikahi Fu Jingheng. Sayangnya, kamu sekarang... Diam, Lin Bangxia. Bagaimana bisa kamu di depan begitu banyak? Di tetangga. Bertengkar dengan adikmu sendiri. Ini sungguh memalukan. Kenapa dia boleh menantang tanpa alasan, tapi aku tidak boleh berkata jujur? Kamu masih membantah Jiao sejak kecil lebih baik darimu. Keluarga Fu itu, Jiao yang tidak mau menikah. Kalau tidak, mana bisa giliranmu? Kalau kamu masih tidak tahu, terima kasih. Lihat bagaimana aku mengajarimu bersikap. Berhenti! Wanitaku, siapa yang berani... Keterampilan bertarung Tuan Fu. Bukankah katamu ada urusan dan tidak bisa datang? Kenapa sekarang datang? Ada urusan. Menikahimu adalah urusan terpentingku. Urusan sebesar apapun harus mengalah. Ya. Cincin berlian kecil ini sebagai tanda hormat. Kejadian hari ini, kau telah bersabar. Setelah memakai cincinku, mulai sekarang, kau adalah... Mulai hari ini, di kota Jiang, tidak ada orang yang berani membuatmu menderita. Inilah yang disebut pria baik, sangat menyayangi istrinya. Bagaimana ini? Di kehidupan sebelumnya Fu Jingheng bahkan tidak muncul sama sekali. Di kehidupan ini dia malah datang sendiri. Bahkan memberi cincin berlian Untuk ayah... Menantuku, jangan sungkan. Di luar sinar matahari terik, cepat masuk ke dalam untuk... Istri, bagaimana pendapatmu? Mari masuk. Kajian Hua, kita juga masuk yuk.
Masuk untuk apa? Masuk. Lihat wajah Fu Jingheng. Mau membuat ibumu malu lagi ya? Tidak akan kajian Hua. Aduh kajian Hua. Lin Bangxia, besok kau akan merasakan akibatnya. Lin Bangxia, besok saat kamu bangun, wajahmu akan penuh ruam merah. Nanti, lihat saja apakah Fu Jingheng masih akan menyayangimu. Jauh-jauh, gaun pengantin yang Mama pilihkan untukmu. Cocok untukmu, kan? Terima kasih, Mama. Lihat, penampilanku ini, apakah jauh lebih cantik daripada Lin Bangxia yang wajahnya penuh ruam merah? Tentu saja, putriku yang paling cantik. Sedangkan si pembawa sial itu, biarkan dia menjadi bahan tertawaan di kota Jiang. Kali ini, aku harus mengalahkanmu dalam segala hal. Harus selalu lebih unggul darimu. Selamat. Terima kasih. Kakak Ivar. Pengantin baruku sungguh cantik. Sungguh cantik. Pengantin yang begitu menawan. Mana Bangxia? Kenapa belum datang? Kenapa bisa gatal sekali begini? Ada orang. Cepat keluarkan aku. Ada orang. Buka pintunya. Ini bukan cincin berlian Bangxia. Kenapa ada di tanganmu? Lin Bangxia melihatmu lumpuh di kursi roda. Dia membatalkan pertunangan. Tidak mau menikahimu. Jadi dia memberikannya padaku. Kakak benar-benar orang yang bijak ya. Omong kosong. Kau pikir Bangxia sama sepertimu? Berpikiran nakal sekali. Cepat, dorong aku ke kamar Bangxia. Hah? Bangxia, apakah kamu di dalam? Aku di sini. Tolong keluarkan aku. Cepat, buka pintunya. Bangxia. Wajahku. Bagaimana dengan wajahku? Bangxia, kamu kenapa sebenarnya? Jangan mendekat dulu. Wajahku muncul ruam merah. Bangxia, apapun yang terjadi denganmu, aku tetap menyukaimu. Sepertinya air di atas meja itu bermasalah. Wajahku alergi. Tolong ambilkan untukku paket jarum perak di meja ruang sebelah. Aku akan keluar 10 menit lagi. Baik, aku akan ambilkan paket jarum perak untukmu. Lalu aku akan menunggumu di luar. Kupikir kakak hanya menyesal. Tadi dia membuat kejadian seperti ini. Diam! Wajah Bangxia, ini ulahmu kan? Lepaskan cincin berliannya, lalu segera minta maaf. Apa? Dik merusak wajah kakak, lalu merebut cincin berliannya. Hatinya sungguh jahat sekali. Wajahnya? Apa hubungannya denganku? Cincin berlian ini juga dia yang memberikannya sendiri padaku. Masih mau membantah ya? Baik, kalau begitu sekarang, aku akan telepon kantor keamanan. Tanyakan pada mereka, meracuni air, lalu merampas cincin berlian kakak. Harus dipenjara berapa tahun? Aku. Cincin,
Minta maaf. Maaf, sudah cukup kan? Keras-keras. Biar Bansia mendengar. Kalau tidak, aku akan menelepon. Maaf. Jingheng, Kamu sungguh cantik sekarang. Maaf, cincin ini sudah kotor. Nanti aku belikan yang baru untukmu. tidak mau. Aku mau yang ini. Ini hadiah pertama yang kamu berikan padaku. Lin Jiao Jiao, aku tidak gatal-gatal di wajah. Kamu kecewa ya? Wah, putri sulung keluarga Lin. Rupanya sungguh cantik. Ya, seperti bidadari turun dari kayangan. Fu Jingheng, apa yang layak kumiliki untuk menikahimu? Wanita yang cantik dan berbakat ini. Kamu masih lihat apa? Ayo pergi. Biar aku saja. Apaan ini? Bahkan tidak ada kereta kuda. Oh, kereta kuda apa? Jalan kaki saja sudah sampai. Tidak terlalu jauh juga. Kamu tidak tahu aturan ya? Mana ada pengantin perempuan? Saya berjalan kaki sendiri. Aku masih mau kan tidak? Muka tidak bisa dimakan. Sudah, ayo pergi. Hah? Hei, kakak ipar. Xiao. Jalan saja tidak bisa. Lin Bangxia, kamu sombong apa? Fu Jingheng tinggal 7 hari lagi akan meninggal. Nanti aku lihat kamu. Ini masih bisa tertawa atau tidak? Nenek, silakan minum teh. Menantu, dulu keluarga Fu kami yang dijodohkan adalah adikmu, Lin Jiao Jiao. Nenek, mengapa nenek membicarakan ini? Kenapa? Tidak senang? Apakah kamu menyukai Bangxia? Iya. Menantu ini aku juga sangat suka. Lin Jiao Jiao itu sinis dan kejam. Dia tidak pantas masuk dalam keluarga Fu kami. Hanya Bangxia yang lembut dan baik. Pada hari pertunangan sangat memperhatikan Aheng. Inilah nyonya muda ideal keluarga Fu kami. Nenek, silakan minum teh. Enak. Kedepannya, Ahengku, aku serahkan padamu, menantu. Kemarilah, bawalah barangnya ke sini. Ini kalung mutiara nanyang, gelang emas murni. Gio Hetian ini lebih mudah digunakan daripada alat besimu itu. Simpan baik-baik alat obat ini. Kunci brankas keluarga Fu tertanam di dalam jeruk di dasar alasnya. Ini... Nenek, ini tidak bisa. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Lebih baik disimpan di tempat nenek. Kedepannya, kamu akan menjadi nyonya rumah keluarga Fu kami. Tugas memperbanyak keturunan keluarga Fu, kuserahkan padamu. Cepat terimalah. Jangan sampai orang lain tahu ya. Adik ipar benar-benar beruntung. Kak Jianhua, aku demam. Belikan aku obat dong. Beli obat apa? Hari pertama pernikahan. Beli obat kan sial. Lagi pula uangnya sudah habis di meja judi. Mana ada uang? Demam apa sih? Nanti beberapa kali berkeringat saja sudah sembuh. Kamu gila. Kamu pura-pura suci apa? Bukannya kamu yang bilang mau melayaniku dengan aktif. Tenang saja. Malam ini aku akan menyayangimu dengan baik. Setidaknya suamiku bisa berolahraga bersamaku. Lin Bangxia, si lumpuh milikmu itu bergerak saja sulit. Saat ini, pria itu seharusnya muncul. Mulai beraksi untuk menghadapi si lumpuhmu itu. Lihat saja bagaimana kamu masih bisa sombong. Adik ipar benar-benar beruntung. Aheng,
Aku bawakan untukmu kemenyan ajaib yang sangat berkhasiat. Sheng. Dialah yang bermain mata dengan Lin Jiao. Setelah Fu Jingheng meninggal, merebut semua harta keluarga. Lalu mengusir Lin Jiao keluar dari keluarga Fu. 1 minggu setelah Fu Jingheng menikah, sehari setelah festival pertengahan musim gugur, dia mati keracunan. Ini pasti ada hubungannya dengannya. Bang Xia, kenapa tangannya gemetar? Pertama kali bertemu kakak sulung. Jangan gugup. Bukan gugup. Nenek, Aheng agak lelah. Aku akan bawa dia kembali ke kamar untuk beristirahat dulu. Baik. Harus terburu-buru seperti itu. Adik ipar. Ini benzoin. Tidak perlu. Aheng alergi terhadap rempah ini. Menarik, sungguh menarik. Kamu kenakan bajumu dulu. Ah, bukan. Kamu kok buru-buru sekali? Aku ingin memberikanmu akupunktur. Malam pertama pernikahan, langsung akupunktur. Aku cuma ingin kakimu cepat sembuh. Dengan begitu, kamu bisa lebih sering menemaniku keluar jalan-jalan. Ban Xia, maaf, malam pertama malah membuatmu melakukan akupunktur. Tidak apa-apa. Aku rela. Tenang saja. Aku pasti akan membuat kakimu cepat sembuh. Ban Xia, senang sekali bertemu denganmu. Aku percaya denganmu di sampingku. Semuanya akan perlahan membaik. Matahari sudah tinggi, masih belum bangun. Adikku menikahimu untuk jadi istri, bukan untuk disembah. Kakak, aku demam. Demam bukan alasan tidak bekerja. Cepat pergi ke dapur nyalakan api. Sarapan suruh keluarga menunggu. Setelah mencuci 3 bak cucian, pergi ke halaman. Bersihkan lebih dari 20 pasang sepatu itu. Kalau tidak bersih, jangan bangun. Sepatu Jiangwo harus bisa memantulkan bayangan. Kakak, aku tidak bisa berdiri tegak. Dasar tidak berguna. Hari pertama menikah sudah malas-malasan. Keluarga Fang meliharamu, lebih baik memelihara babi. Makhluk sial yang diceraikan suaminya dan kembalikan ke orang tua. Berani-beraninya menyuruhku. Aku akan mengusirmu dari keluarga Fang. Kamu pura-pura lagi. Dulu pura-pura sakit untuk bolos sekolah. Sekarang pura-pura sakit untuk menghindari kerja. Bangun. Waktu itu aku di luar toko obat, melihatmu dengan baik hati menolong orang. Kecantikan dan kebaikanmu, seperti cahaya bulan di malam itu, menyentuh hatiku. Lalu aku datang melamar. Keluarga itu membohongiku, mengatakan namamu Lin Jiao. Untungnya, semuanya tepat pada waktunya. Kamu sudah bangun. Kemarin kakimu sudah membaik. Ya, jauh lebih baik. Hah? Ini. Oh ya, hari ini festival pertengahan musim gugur. Hadiahnya sudah disiapkan. Tinggal menunggu perintah nyonya. Baik, kita pulang bersama. Ya. Semuanya ada di sini. Ayo, coba semuanya cicipi. Yan Hua dari keluarga kami sengaja menyuruh orang membawanya dari Suzhou kue kering osmanthus. Kamu bilang ini reuni festival pertengahan musim gugur. Kenapa beberapa orang bahkan tidak muncul? Benar-benar lupa daratan. Setelah menikah ke keluarga kaya, sombong dan memandang rendah orang. Selamat festival pertengahan musim gugur. Ayo. Terima kasih. Iya, waktu itu mengantar mas kawin, mempelai prianya juga datang sangat terlambat. Ini festival pertama, setelah menikah pun tidak datang. Terlalu meremehkan orang. Menurut kalian, apakah mungkin kakak perempuan diusir oleh keluarga Fu? Lagi pula, menantu perempuan keluarga kaya ini bukan setiap orang bisa menjadi. Sayang, aku sangat merindukanmu. Waktu itu dasimu masih tertinggal di tempatku. Fu Jingheng, kau memang hebat. Rupanya kau sudah punya orang lain di luar. Tidak heran di rumah tidak bersemangat. Tidak. Mulut pria, hantu penipu.
Kau pikir aku akan percaya padamu? Di festival musim gugur kehidupan sebelumnya, aku pulang sendiri untuk merayakan. Tidak hanya dimarahi ayahku, tapi juga karena Fu Jinghen punya selingkuhan. Dijadikan bahan olok-olok dan tertawaan seluruh kota. Penghinaan ini akhirnya kau rasakan sendiri. Bansia, kamu bilang saat kita tua nanti, kamu juga akan terus mendorongku seperti hari ini, kan? Tentu saja, pasti akan. Sayang, aku sangat merindukanmu. Dasi kamu yang terakhir kali tertinggal di tempatku. Pulang sendirian. Kok malah tangan kosong? Ditinggalkan Fu Jinghen. Selingkuhannya memang pandai merayu. Apa? Seorang pria saja tidak bisa dipertahankan, tidak berguna. Pantas saja dia mencari selingkuhan. Siapa bilang aku mencari selingkuhan? Hai kakak ipar. Nona muda, ini kue bulan hotel Peninsula Hong Kong yang khusus dikirim via udara oleh tuan muda. Dan juga Ginseng liar 1000 tahun dari Gunung Changbai. Otak kue bulan ini bisa memantulkan cahaya. Di atasnya juga tercetak tulisan bunga indah bulan purnama. Lin Jiao, jangan asal bicara. Tuan Fu sangat menghargai Bansia. Benar, aroma ginseng ini, aku hidup puluhan tahun, belum pernah melihat akar ginseng sebesar ini. Tidak mungkin. Dimensi seharusnya mencegah hebatnya Fu Jinghen karena selingkuhan. Apa malah pulang bersama merayakan festival? Bagaimana bisa mereka pulang bersama merayakan festival? Pria milikku tidak sampai tergoda pada wanita murahan seperti ini. Kehidupan sebelumnya, wanita inilah yang membuat Fu Jinghen terjerat skandal asmara. Paham perusahaan anjlok. Fu Jingming berhasil masuk ke Dewan Direksi dalam kehidupan yang kedua ini. Aku tidak akan membiarkannya terjebak dalam konspirasi seperti ini lagi. Wah, kamu ini siapa? Priaku mungkin tertarik padamu. Aku beritahu kamu jika kamu berani mengoceh lagi. Aku akan merobek mulutmu. Tuan, kamu menemukan wanita yang baik. Perlakukan dia dengan baik. Aku percaya padamu. Fu Jinghen dalam hidup ini hanya mencintai Bansia. Siapapun yang berani menyebarkan rumor lagi berarti permusuhan dengan keluarga Fu. Ya, aku salah. Aku percaya pada rumor. Bagaimana bisa begini? Bukankah seharusnya aku yang menertawakannya? Kakak ipar, cintamu pada kakak hanya ada di mulut saja ya, Kak? Kamu bilang kamu merawat orang sakit seperti ini. Malam hari masih merasa tertekan? Kamu pikir semua orang seperti kamu yang pikirannya penuh dengan hal-hal pria dan wanita? Benar, dengar. Kakak iparmu setiap hari memberimu ramuan, takut kamu tidak bisa punya anak. Setiap hari ditekan di ranjang dan diganggu terus. Rasanya juga tidak enak, kan? Urusanmu apa? Kurang ajar. Siapa yang mengizinkanmu berbuat kasar? Jika kamu ganggu ketenangan istriku lagi, kamu akan kulempar keluar. Bansia, ayo makan kue bulan. Jiao masih kecil dan tidak mengerti. Kamu sebagai kakak lebih banyak mengalah. Ibu, apa yang kamu katakan? Sombong apa? Besok kalau Fu Jinghen mati, lihat kamu masih bisa sombong apa. Ngomong-ngomong, wanita itu sudah mengakui sengaja memfitnah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Istri, kamu ini begitu lihai dan teliti dalam segala hal. Menikahimu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Kalau begitu, dengarkan kata-kata istri. Tentu, pasti dengar. Ada apa Nyonya? Silakan perintahkan kapan saja. Kalau begitu saya perintahkan ya. Semua makanan yang masuk ke mulut harus sangat hati-hati. Setidaknya besok, apapun yang kamu makan harus mendapat persetujuan saya. Dan besok adalah pernikahan kita. 1 minggu, kamu harus menemaniku di rumah. Tidak boleh pergi kemanapun. Sayang, besok aku akan terus menemanimu. Tidak akan memberi mereka kesempatan sedikit pun. Di kehidupan ini, aku harus menjaga empat aman hingga 1 tahun. Bagaimana kalau lain hari, besok, aku ada jamuan makan penting. Dijadwalkan oleh kakak Su. Aku harus pergi. Apakah itu? Di ruangan teratai? Rumah di atas air? Bagaimana kamu bisa tahu? Aku... Kepala pelayan Fu yang memberitahuku. Sayang, bisakah kamu tidak pergi? Jangan pergi. Ini sepertinya tidak bisa. Oh ya, kalau kamu mau,
kamu bisa menemaniku pergi. Baiklah. Kalau begitu aku akan menemani suamiku pergi ke pesta. Asalkan kamu tidak merasa aku mempermalukanmu. Masa sih? Istriku begitu lembut dan cantik. Pergi, dan silakan. Mata mereka. Tentu saja. Aheng. Hati-hati. Halo! Cepat panggil bantuan! Bansia! Aheng, janji padaku. Jangan pernah tinggalkan sisiku. Baik, aku tidak pergi. Aku tidak pergi. Tolong! Bansia! Bansia! Lin Bansia, saat kamu terbangun, kamu akan mendapat kabar duka Fu Jingheng? Menantikah? Heng. Mana? Tuan muda ada urusan mendesak di perusahaan. Ini. Jangan, buang-buang tenaga. Fu Jingheng, saat ini, seharusnya sudah mati. Aku sengaja datang ke sini untuk mengantarkan karangan bunga untuknya. Pergi. Suamiku pasti tidak kenapa-apa. Jika kau berani mengutuknya lagi, aku akan merobek mulutmu. Nona muda, tidak baik. Tuan muda mengalami masalah. Nyonya muda, tidak baik. Tuan muda mengalami masalah. Bagaimana mungkin? Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Cepat pulang dan lihatlah. Setelah hidup kembali, apakah dia masih akan dibunuh orang? Lihatlah, aku sudah bilang Fu Jingheng pasti mati. Lin Bangxia, cepatlah pergi ambil jenazah suamimu. Mati-matinya sudah aku pesan. Jingheng. Nenek, di mana Aheng? Tidak mungkin. Nyonya muda, maaf. Mereka memaksa menghormati Tuan muda dengan minuman. Tuan muda terpaksa menyesap sedikit. Lalu, dia mengeluarkan busa dari mulut dan jatuh. Nyonya muda. Mengapa? Meski hidup kembali, aku masih tidak bisa menyelamatkanmu. Kenapa kau harus meninggalkanku? Aduh, Kak. Baru menikah 7 hari dan membawa siang suami sampai mati. Di keluarga Fu, saya adakah jalan hidup untukmu? Lin Bangxia, kusarankan jangan terlalu banyak menangis. Karena hari-hari pahit masih panjang. Nanti kau akan merasakan pahitnya. Karena adik Heng sudah mati, keluarga Fu ke depan adalah milikku. Adik ipar, kau bisa tinggal untuk melayaniku. Kau keluar dari keluarga Fu. Fu Jingming, apa yang kau lakukan di sini? Pergi, jangan ikut campur. Kalau tidak, kau juga akan diusir dari keluarga Fu. Bajingan, kau tidak hanya meracuni Aheng sampai mati. Kau juga berusaha mengusir nenek dari rumah. Fu Jingheng si lembu itu berdiri saja tidak bisa. Masih memimpin warisi aset keluarga Fu yang bernilai puluhan juta. Aku hanya sedikit mengutak-atik minumannya. Dia langsung tamat. Soal nenek tua ini, kalau tidak nurut, ikut keluar dari keluarga Fu. Kemari, bawa dia pergi. Nenek. Lepaskan aku. Minggir, kau akan mati sengsara. Celak, kamu berani menendangku. Cari mati. Siapa yang berani menyentuh istriku? Bagaimana mungkin kau tidak mati? Syukurlah kau baik-baik saja. Semua ini berkat istriku. Apa ini? Ini aku sengaja membuatnya untukmu. Pil, penawar racun serbaguna. Kau membaca buku-buku kuno dan meracik obat sepanjang malam beberapa hari ini hanya untuk membuat benda kecil ini untukku. Aheng, pil penawar racun ini harus kau bawa selalu. Jika ada masalah, langsung telan. Ingat ya. Setiap kata yang kau ucapkan, aku ingat di hati. Tidak mungkin, bukannya kau sudah mati keracunan? Maaf, Kak. Sepertinya kau kecewa. Rencana meracunimu gagal. Kepala rumah tangga. Bawa dia ke kantor polisi.
Aku akan membuatnya mendekam di penjara selamanya. Kau? Kakimu sudah sembuh? Semua ini berkat istriku. Dia menusuk jarum untukku siang dan malam. Tidak mungkin, hal ini seharusnya kau mati. Bagaimana bisa kau berdiri? Diam kau. Lin Bansia, berani sekali kau membentakku. Memangnya kenapa kalau kubentakku dengar ya? Kalau kau berani berkata buruk tentang suamiku lagi, kukoyak mulutmu. Kalian tunggu saja. Tunggu sampai Jian Hua sukses dan makmur. Aku menjadi istri orang terkaya. Nanti kalian akan lihat. Baik, aku tunggu. Senang sekali ada kamu. Denganmu, hidup kita semakin membaik setiap hari. Akar astragalus berkualitas tinggi, sangat bagus untuk direndam dalam arak atau direbus dalam sup. Kak, ayo lihat akar astragalus ini, Kak. Kamu kan pegawai tetap pabrik milik negara. Kenapa jualan obat herbal di sini? Kamu pikir pekerjaan di pabrik obat negara mudah dipertahankan sekarang? Sekarang banyak orang yang di PHK dan menganggur. Tidak kurang aku satu. Aku bisa jualan obat herbal untuk bos Wang ini. Sudah hasil perjuanganku mati-matian. Lin Jiao Jiao, tahan sebentar lagi. Tunggu dia sukses. Kamu akan jadi istri orang terkaya. Akar astragalus berkualitas tinggi, sangat bagus untuk direndam dalam arak atau direbus dalam sup. Kak Jian Hua, jangan marah. Aku yakin dengan kemampuanmu, pasti bisa kaya. Nanti, kamu akan jadi orang terkaya di kota Jiang. Ya, aku juga merasa nanti bisa sukses besar. Nanti setelah aku kaya, jadi orang terkaya, kamu akan jadi istri orang terkaya yang sangat terhormat. Bos, beri aku setengah kilo akar astragalus. Lin Bangsia, kok kamu? Kamu juga cari kami untuk beli obat herbal? Tidak jual. Jualan obat herbal. Buka usaha. Kamu bilang tidak jual ya? Tidak jual? Oh, toko ini kami yang buka. Aku pemiliknya. Aku bilang tidak jual ya, tidak jual. Pemilik toko? Suamimu Fang Jianhua kan kerja di pabrik obat. Kenapa sekarang jualan obat herbal di sini? Kenapa tidak boleh kami usaha sendiri? Betul. Kami adalah pemilik toko ini. Kalau tidak beli obat dari kami, Anda tidak akan dapat obat. Bansia, apakah kita masih perlu beli obat di sini? Ini adalah hadiah dari Bosang, pabrik obat nasional. Dia memberi kita astragalus dan goji berry. Dan dia bilang, mulai sekarang, langsung hubungi dia saja jika butuh. Hanya kenal bos pabrik obat jelek, bukan? Kamu ngapain ini? Kamu mau apa? Obat-obatan mahal saya, Fang Jianhua. Tugas ini kan kamu yang minta saya lakukan. Saya tidak paksa kamu kan? Kenapa kamu rusak obat-obatan saya? Lin Jiao Jiao, kalau kamu tidak mau menjual, tidak usah. Tidak perlu menaburkan semua bahan obat ke tanah, kamu. Bos Wang, istri saya benar-benar tidak sengaja. Benar, saya hanya tidak sengaja menyentuhnya. Ini kan hanya lapak tua. Paling-paling kami ganti rugi. Bodoh sekali, kamu benar-benar lancang mulut. Langsung bicara uang. Mau ganti rugi dengan apa, Fang Jianhua? Ini kan istrimu yang bilang ganti rugi lapak tua saya ini. Hari ini kalau tidak dapat uang, saya langsung lapor polisi. Wang, tolong maafkan. Benar-benar tidak mampu ganti rugi. Ganti rugi? Setelah ganti rugi langsung pergi. Nanti jangan harap dapat 1 sen pun keuntungan dari saya. Baik, saya terima. Saya sekarang pulang ambil uang. Kamu pembawa sial, bikin pekerjaanku hilang. Sekarang malah harus keluar. Wah, kamu pulang sana. Lihat nanti aku. Kupukul kamu. Pergi. Hidup mimpi buruk ini masih enak ya? Kamu pembawa sial. Pembawa sial, aku sudah capek bicara. Kerja yang kuminta. Kau hancurkan dengan tanganmu. Mau dipukul ya? Tanganmu usil, mulutmu lancang. Jangan pukul muka, mulutmu lancang. Kakak, tolong aku. Barang tidak berguna. Kerja tidak bisa. Hanya bisa merusak urusan pria. Keluarga Fang kami benar-benar. Sial 8 keturunan, baru bisa menikahi orang sepertimu. Pergi. Kamu sekarang. Pulang ke orang tuamu. Aku lihat kamu saja sudah sial. Benar, cepat pergi. Jangan duduk di toilet tapi tidak buang air. Menghalangi adikku. Menikah lagi dengan yang cakap. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Lin Bangsia sangat bahagia di kehidupan sebelumnya? Di mana letak kesalahannya? Perceraian ini tidak boleh terjadi. Fang Jianhua akan menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Aku harus bertahan sampai hari aku menjadi istri orang terkaya. Hoi. Jangan pukul aku lagi. Aku punya jam tangan Rolex ini. Ambillah untuk melunasi utang. Baik, hari ini kami lepaskan kamu. Sisanya harus dilunasi dalam 3 hari, mengerti? Bukankah ini supir Fujinya? Nyonya, tuan muda tidak ada. Biarkan aku menghibur kesepianmu. Lin Jiao Jiao, suamimu belum dikubur.
Kamu malah berguling dengan sopirnya. Segera tinggalkan keluarga Fu, wanita sepertimu. Jangan nodai nama keluarga Fu. Wanita, kamu tidak tahu malu. Kamu jangan harap bisa mengambil uang keluarga Fu. Di kehidupan sebelumnya, dia dan Fu Jingming yang menjebakku, membuatku diusir dari keluarga Fu tanpa apa-apa, terjepit, hingga menjadi pengemis. Wang Gang, kamu berani mencuri jam tangan Rolex Fu Jingheng untuk bayar utang. Aku tidak akan melaporkanmu jika kamu mau membantuku. Lebih baik kamu laporkan aku pada Tuan Muda daripada minta aku melakukan ini. Setelah berhasil, aku akan menemanimu. Baik. Nyonya, buruk. Tuan Muda tiba-tiba pingsan. Apa? Di mana? Bawa aku ke sana. Lin Bangxia, si nenek tua melihatmu berkamar dengan pria lain. Hari-hari baikmu akan berakhir. Apa yang kamu lakukan? Di mana Aheng? Aku tentu saja menggantikan Tuan Muda merawatmu. Apa yang kamu lakukan? Pergi, minggir. Untuk apa kamu bawa aku ke hotel? Kamu masuk lihat saja, pasti akan paham. Kamu sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Aheng dan Bansia. Mau aku menghajarmu di sini? Lebih baik kamu hemat tenagamu untuk menghajar menantu perempuan kesayanganmu itu. Lagi pula dia sekarang sudah bergaul dengan lelaki liar. Kurang ajar. Jangan coba-coba menjelekan menantu perempuanku. Ayah, apakah ini menjelekan? Kamu masuk lihat saja, pasti akan paham. Lihat ya, lihat. Ayo, ayo. Jika kamu memfitnah menantu perempuanku dengan sengaja. Lihat, aku tidak akan merobek mulutmu. Ayo, ayo. Lin Bansia, kenapa kamu di sini? Lin Bansia, apa yang kamu lakukan di sini? Nenek, kenapa kamu datang? Kamu masih berani bertanya? Diam-diam bertemu pria liar? Apakah kamu tidak punya malu? Siapa yang kamu sebut pria liar? Kenapa kamu di sini? Oh, bukan aku di sini. Siapa lagi yang seharusnya di sini? Oh, Aheng, bukankah kamu di kantor? Untuk apa datang ke sini? Nenek, untung hotel menelepon saya. Kalau saya terlambat datang, Bangsia pasti akan dipermalukan. Nyonya, biar saya temani kamu bermain. Pergi kau. Bangsat! Cari mati! Tuhan ampun, saya sesaat tergoda. Nyonya yang menggoda saya. Pergi! Pergi berdalih di penjara! Bangsia tidak apa-apa. Bangsia. Tidak apa-apa. Lin Xiao Jiao, ini pasti ulahmu kan? Atas dasar apa kamu menuduh sembarangan? Saya memang melihatnya diam-diam bertemu pria liar. Saya khawatir kakak berbuat salah. Jadi saya mengingatkannya. Apakah saya salah? Kamu bohong. Jelas-jelas kamu yang menyuruh Wang Gang, lalu ingin menyuruh orang menangkap basah. Kamu sengaja ingin menghancurkan nama baik saya. Wanita jahat. Berani mengatur jebakan untuk kami. Kemarilah. Tangkap dia untuk saya. Kamu. Jangan pergi. Biarkan saja dia. Kalau tidak, ibu tiriku akan datang dan menyusahkan aku. Gatal sekali. Kenapa demamnya setinggi ini? Jangan pergi. Jangan khawatir, aku hanya akan menyuruh kepala pelayan untuk memanggil Dr. Zhang. Aku ingin kamu yang menemaniku. Baik, semua sesuai keinginanmu. Tuan Muda, handuk basah sudah saya bawa.
Mungkin agak dingin. Tahan sebentar ya. Demamnya sudah turun. Ayo. Ayo, buka mulut. Aku tambahan madu bunga kurma. Rasa favoritmu. Bagaimana bisa ada pria yang begitu baik? Aku sangat beruntung bisa menikahi pria yang begitu baik, tampan dan sangat pandai merawat orang. Tunggu sebentar. Halo. Ada apa? Malu sekali. Baru saja sembuh dari demam. Mengerti. Taruh dokumen di ruang kerjaku. Aku akan mengurusnya besok. Aku terlalu sembarangan. Kamu tertawa apa? Aku tertawa. Istriku. Malu-malu lucu sekali. Oh ya, kenapa kamu tidak bertanya? Aku dan Wanggang, kenapa muncul di hotel? Istriku, kalau kamu mau memberitahuku, pasti akan memberitahuku sendiri. Meskipun kamu tidak bilang, aku tetap percaya padamu. Sayang, kamu baik sekali. Tapi aku tetap harus memberitahumu. Wanggang menipuku. Dia bilang kamu pingsan. Baru aku ikut dia. Kamu harus percaya padaku. Jangan bilang lagi. Aku tahu, kamu khawatir padaku. Ayo. Sekarang, hal terpenting bagimu adalah istirahat yang cukup. Sayang, di hatimu, aku seperti apa? Adalah malaikat penyelamat di bawah sinar bulan 3 tahun lalu. Sejak hari itu, aku langsung jatuh cinta padamu. Sebenarnya, setelah itu, saat aku menyuruh orang mencarimu, mereka menyesatkanku. Hampir mengira kamu adalah Lin Jiao-jiao. Untunglah, yang akhirnya menikah denganku. Tetap kamu. Kamu adalah dewi keberuntunganku. Orang yang selalu ingin ku sayang dan kulindungi seumur hidup. Aktif sekali ya. Pasti kamu baik-baik saja. Aku hanya ingin memelukmu. Fu Jingheng, di kehidupan sebelumnya, kita hanya berpapasan. Beruntung dewa perjodohan mengasihani. Di kehidupan ini kita bertemu. Terima kasih pada langit. Di sisa hidupku, aku akan menemanimu sampai tua. Kak Jianhua, aku salah. Jangan usir aku. Aku akan mencuci baju dan memasak untukmu, memijat punggung dan membuka baju untukmu. Aku mohon padamu. Dengan apa kamu mengganti pekerjaanku? Pergi, ambil emas batangan yang Fu Jingheng berikan untuk ibumu. Kalau kamu tidak bisa ambil emas batangan itu, kamu harus cerai dan pergi. Bercerai? Bercerai? Tidak, Kak Jianhua. Aku mencintaimu. Kamu jangan sampai bercerai denganku. Aku akan mendengarkan semua perkataanmu. banyak bicara. Kalau kamu tidak bisa ambil emas batangan itu, kamu pergi. Pergi dari sini. Baik. Besok pagi, aku akan kembali mengambilnya. Saat kamu menjadi orang terkaya di kota Jiang, aku akan menjadi istri orang terkaya. Saat itu, yang pertama akan kutinggalkan adalah orang bodoh sepertimu. Jiao, kamu mau apa ini? Bu,
berikan aku uang dari emas batangan yang Fu Jingheng berikan padamu waktu itu. Uang hasil tukarnya. Aku dan Jianhua mau berbisnis bahan obat-obatan, bisa dapat untung besar. Jiao, kamu gila ya? Fang Jianhua sampai memukulmu begini. Kamu masih saja mau kasih dia uang? Bu, kamu ngerti apa? Ini namanya cinta. Pukulan dan makian Jianhua itu bentuk sayang. Jianhua itu ambisius. Dia kesal karena aku tidak bisa sukses. Otakmu rusak karena dipukul atau kemasukan setan? Kok bisa keras kepala sekali sama Fang Jianhua ini? Bu, kamu yang keras kepala. Ini namanya strategi jangka panjang nanti. Kalau Jianhua jadi orang terkaya, aku jadi istri orang terkaya. Kamu mau apa? Gelang emas atau perhiasan emas? Aku kasih kamu banyak. Emas batangan 1 peti, oke? Istri orang terkaya? Kemarin dia masih bicara sama teman-teman judinya. Katanya mau jual kamu ke Guangdong, bisa tukar 200.000. Istri orang terkaya? Jangan sampai kamu habis-habisan tapi dapatnya kosong. Bu, itu kan omongan kesal hari ini. Kamu harus kasih kotak besi ini. Kalau tidak, aku bakal bongkar paksa. Emas batangan ini pasti aku ambil. Aduh. Jiao, pagi-pagi begini buru-buru. Mau cari uang? Di dekat toko obatmu, ada pengusaha kaya dari Hong Kong. Berpakaian seperti bintang film, sedang cari orang yang pernah menolongnya. Katanya akan memberi imbalan yang besar. Pengusaha kaya dari kota pelabuhan. Apakah marga Zhao? Ada tahi lalat di bawah dagunya? Bagaimana kamu bisa tahu dengan begitu jelas? Paman kaya Lin Bangxia. Di kehidupan sebelumnya, dialah yang menanamkan modal ke Bau Lintang. Kesempatanku menjadi istri orang terkaya. Ternyata di sini. Apakah Anda kenal seorang dokter wanita yang memakai kemeja putih bulan? Tidak kenal. Apakah Anda kenal seorang dokter wanita yang memakai kemeja putih bulan? Tidak kenal. Halo, maaf tanya. Apakah Anda kenal seorang dokter wanita yang memakai kemeja putih bulan? Tidak ada kesan. 3 tahun lalu dia menyelamatkan saya. Usianya mungkin belum sampai 30. Anda bisa coba lihat ke sana. Keponakan perempuan, kesayanganmu datang. Jiao, akhirnya kutemukan kamu. Bu, Paman kaya Lin Bangxia datang mencarinya. Cepat, cari cara. Jangan biarkan Lin Bangxia bertemu dengan pamannya yang kaya itu. Lalu aku harus cari alasan apa? Alasan apa saja boleh. Bilang saja ayahku ada masalah. Cepat. Bangxia, cepat pulang. Ayahmu ada masalah di rumah. Ya kemarin aku ketemu masih baik-baik saja. Bagaimana bisa? Benar kan orang? Begitu sudah mencapai usia ini, kesehatan bisa tiba-tiba bermasalah. Apalagi dia juga pemabuk. Kalau terlambat selangkah lagi, sudah tidak tertolong. Kesehatan ayah selalu baik. Dia hanya suka minum. Bagaimana mungkin tiba-tiba bermasalah? Lin Bangxia, kamu masih manusia tidak? Ayahku sudah bermasalah. Tidak juga pulang melihat. Jangan berlambat-lambat lagi. Cepat pergi lihat ayahmu. Kalau tidak pergi sekarang, benar-benar terjadi hal besar. Apa yang harus kulakukan? Ini masalah besar. Mengapa Lin Jiao tidak pergi melihatnya? Ada masalah besar. Kenapa Lin Jiao tidak pergi melihat? Lihat apa lagi? Kan cuma ayahmu yang percaya padamu. Cepat pergi. Ayo cepat pergi. Ayo. Nona, Anda baik-baik saja? Aduh, lihat obat baru yang kubeli ini. Tuan, dari logat bicaramu, Anda bukan penduduk lokal ya? Anda mencari obat. Di sini ada semua yang Anda butuhkan. Saya mencari seseorang. Cari orang? Cari siapa? Saya adalah dokter toko obat ini. Saya cukup familiar dengan daerah sekitar sini. Jika ada sesuatu, Anda bisa tanya saya bisa bantu. 3 tahun lalu, apakah Anda ada di toko obat ini? 3 tahun lalu, ada seorang dokter wanita mengenakan kemeja putih bulan yang menyelamatkanku. 3 tahun lalu? Itu saya dong. Saya pikir kenapa? Wajahmu terlihat sangat familiar. Dulu pernah pingsan di sini kan? Kacamata juga sampai pecah dan jatuh sebuah jam saku. Bagaimana Anda tahu? Saya memang kehilangan sebuah jam saku tua. Itu warisan dari ayahku. Anda adalah orang yang saya selamatkan? Mana mungkin saya lupa. 2-3 tahun lalu Anda di sini pingsan karena batuk darah kan? Lalu saya menusuk Anda dengan akupunktur di titik Fengmen dan Feishu. Dan juga 3 jarum di titik Danzong. Lalu saya menambahkan ramuan decoction Sangbai untuk penyesuaian. Sampai larut malam baru saya pulih. Ya, dokter wanita yang menusukku, dia menggunakan jarum perak. Teknik akupunturnya sangat khusus. Anda. Ya, dokter wanita yang menusuk saya dengan jarum, dia menggunakan jarum perak. Teknik tusuk jarumnya sangat unik, kamu. Di mana kamu belajar? Dari mana kamu belajar? Lin Bangxia membaca buku kedokteran sepanjang hari, ya.
buku kedokteran warisan keluarga itu. Buku kedokteran warisan keluarga? Saya mempelajari teknik tusuk jarum dari buku kedokteran warisan keluarga. Warisan keluarga? Teknik tusuk jarummu? Sama persis dengan 3 jurus rejuvenasi. Warisan keluarga Zhao kami. Buku kedokteran warisan keluarga ini. Dari mana kamu mendapatkannya? Dari ibuku. Ibuku memberikan buku kedokteran warisan keluarga itu dan paket jarum perak ini kepada aku. Paket ini dan karakter Chun di belakangnya. Ini adalah yang dijahit ibuku untuk kakak perempuanku dulu. Kasihan. Kakak perempuanku yang terpisah saat mengungsi. Mengapa dia pergi lebih dulu dariku? Paman, apakah kamu pamanku? Keponakanku yang malang. Paman akhirnya menemukanmu. Setelah pulang, Paman semakin merasa teknik tusuk jarummu. Sama dengan warisan keluarga Zhao kami. Kali ini Paman kembali khusus. Pertama, untuk berterima kasih. Kedua, untuk mencari keluarga. Pamanku yang tercinta, aku sangat beruntung. Aku masih bisa bertemu denganmu. Ini 100.000 rupiah untuk uang jajanmu. Paman mengembara setengah hidup, mengumpulkan harta yang besar. Tidak ada yang mewarisi. Besok Paman mengadakan pesta ulang tahun di Hotel Perdamaian. Kamu harus datang. Paman ingin memberitahukan kabar gembira ini kepada semua orang. Terima kasih, Paman. Aku pasti akan datang. Dengan bantalan jarum ini, tidak akan salah. Simpan baik-baik. Ini adalah barang yang ditinggalkan ibumu untukmu. Pasti datang besok. Lin Bangxia, kamu pasti masih tidak tahu apa-apa kan? Kali ini, lihat bagaimana kamu bisa mengalahkan aku yang telah terlahir kembali. Ayah. Aku di sini, Bangxia. Kamu datang. Ayah, kamu pergi kemana? Tidak apa-apa. Hanya datang mencari barang-barang lama. Ayah, kamu lihat tidak? Tas jarum perakku itu hilang. Kamu lihat tidak? Tidak. Ibu mana? Ibu di mana? Aku akan tanya dia. Bangxia, ibumu dan adikmu pergi ke Hotel Perdamaian. Hotel Perdamaian? Untuk apa ke sana? Seorang pengusaha kaya dari kota pelabuhan hari ini mengadakan pesta ulang tahun di sana. Mereka diundang. Katanya adikmu Lin Xiaojiao 3 tahun lalu menyelamatkannya. 3 tahun lalu, pengusaha kaya kota pelabuhan. Itu paman aku. Para kerabat dan sahabat, hari ini aku akan mengumumkan sebuah kabar gembira. Aku telah menemukan keponakan perempuanku yang sebenarnya. Dia adalah Lin Xiaojiao. Dulu, kakak perempuanku mengungsi ke sini. Keturunan yang ditinggalkannya adalah dia yang menyelamatkanku 3 tahun lalu. Juga dia, aku Zhao Fuqiang, berjuang setengah hidup. Meninggalkan usaha keluarga. Mulai hari ini, keponakan perempuanku yang sebenarnya. Lin Xiaojiao akan mewarisi. Kedepannya, dialah keluarga Zhao. Satu-satunya pewaris. Bukan dia. Yang menyelamatkanmu dulu adalah aku. Akulah keponakan perempuanmu yang sebenarnya. Tas jarum perak di tangannya adalah milikku. Bukan dia. Yang menyelamatkanmu adalah aku. Akulah keponakan perempuanmu yang sebenarnya. Tas jarum perak di tangannya adalah milikku. Paman, dia berbohong. Tas jarum perak ini milikku. Ini, apa yang terjadi? 3 tahun lalu di tengah malam, Paman pingsan di depan pintu toko obat. Saat itu kacamata Paman rusak. Dan dari dalam baju Paman, jatuh sebuah jam saku tua. Aku juga tahu. Saat itu, Paman demam tinggi tak kunjung turun. Aku menusuk titik Fengmen, Feishu, dan Danzong. Lalu menggunakan ramuan mahuang yang dimodifikasi. Hingga pukul 3 pagi, demam Paman baru turun. Bagaimana kamu bisa tahu sekali itu? Detail-detail penyelamatan pada hari itu. Paman, semua itu dia dengar dariku sebenarnya. Dia adalah kakak tiriku. Dia adalah putri kandungku. Dia pernah mendengar tentang kejadian penyelamatanmu 3 tahun lalu. Jiao yang menceritakannya di rumah, Nak. Kenapa kamu merebut paman adikmu? Sejak kapan kamu menjadi ibu kandungku? Bukankah kamu ibu tiriku? Kalian berdua sungguh memainkan sandiwara yang bagus. Kakak, jangan sampai demi merebut paman dariku, kamu sampai tidak mengakui ibu kandungmu sendiri. Aku sudah kehilangan segalanya, direbut olehmu. Buku kedokteranku, priaku, ini adalah pamanku sendiri. Kali ini, aku pasti tidak akan mengalah lagi padamu. Jauh-jauh, apakah dia sebelumnya selalu merebut barang-barangmu? Tidak pernah. Jangan asal bicara. Kakak, semua harta benda lain milikku. Bisa kuserahkan padamu. Tapi ini paman kandungku. Sejak lahir aku tidak punya ibu.
Kumohon kasihanilah aku. Jangan rebut dia lagi dariku. Kamu bohong. Kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya, mereka melihat ibuku meninggal muda. Lalu mereka menindasku. Sebenarnya aku seharusnya menikah ke keluarga Fu. Tapi mereka justru menikahkanku dengan keluarga Fang yang miskin, Pap. Mereka menggantikanku menikah ke keluarga kaya, menikmati kemewahan. Tuan Zhao, maaf sekali. Sekarang aku akan membawanya pergi. Bang Xia, apa kamu tidak malu? Cepat, ikut aku pergi. Yang memalukan bukan aku. Aku masih punya satu cara untuk membuktikan. Yang memalukan bukan aku. Aku punya satu cara lagi untuk membuktikannya. Lin Bang Xia, apalagi yang mau kau lakukan? Kau bilang orang itu kau yang selamatkan. Baiklah. Kita berdua, sekarang tuliskan secara bersamaan. Resep obat tahun itu, tunjukkan pada Tuan Zhao. Siapa yang asli? Baik. Meski malam itu, kacamataku rusak. Tak bisa melihat jelas, tapi resep itu selalu kusimpan di saku. Tak mungkin salah. Kalau begitu, kalian berdua, tuliskan resep tahun itu. Aku bandingkan. Langsung tahu siapa yang asli dan palsu. Baik. Kenapa? Kau takut? Kau tahu resepnya? Apa yang kutakutkan? Tulis ya tulis. Siapa takut? Ayo, pelayan. Mahuang 3 kian, Xingren 5 kian, Gancao 2 kian. Selain itu, aku tambahkan Cuan Beimu. Karena saat itu Tuan Zhao dahaknya kental sulit batuk. Benar. Semuanya benar. Jiao Jiao, kau sudah selesai menulis? Ini kok bisa sama? Benar tidak? Bagaimana bisa begini? Ini? Lin Bang Xia, hidup kembali sekali. Aku masih tak bisa mengalahkanmu. Resep obatmu saat menyelamatkan orang dulu di laporan berita. Sudah lama ku ingat diam-diam. Ini? Lin Bang Xia, kau berampok? Aku sudah memberitahu semua yang ku ketahui sebelumnya. Tapi tak kusangka kau malah merebut jasaku. Apakah kau masih punya hati nurani? Kau berbohong. Kalau begitu, katakan saat itu tidak Tuan Zhao tercampur dengan apa? Kamu ngomong sembarangan. Kalau begitu kamu bilang, saat itu di dalam dahak Pak Zhao yang batuk bercampur dengan apa? Kamu bilang. Aku lupa. Paman, percayalah padanya. Aku tahu. Aku tidak sepintar dia. Aku malu pada ibu. Aku tidak bisa membuat paman percaya padaku. Jiao Jiao, mengapa kamu harus merendahkan dirimu seperti ini? Bukan tidak percaya padamu. Paman hanya takut salah. Kamu takut salah. Kamu tidak takut melukai hatiku. Sejak lahir ibuku sudah meninggal, aku tidak seperti dia. Yang punya kasih sayang ayah ibu. Sejak kecil belajar memeriksa dan meraba nadi. Sedangkan aku hanya bisa menjemur obat di halaman belakang. Bahkan buku warisan keluarga pun tidak berhak menyentuhnya. Tapi aku juga sangat berusaha. Aku diam-diam membaca buku kedokteran. Aku diam-diam menghafal resep. Aku diam-diam menghafal nama obat. Aku hanya ingin suatu hari menjadi hebat seperti ibuku. Tapi semua orang hanya percaya padanya. Buku warisan keluarganya juga direbutnya. Sekarang pamanku sendiri. Kamu juga mau merebutnya. Sudah, jangan menangis lagi, ya. Paman yang salah. Paman telah menuduhmu. Semua salahku terlalu jujur. Aku membicarakan segalanya dengannya. Wanita licik ini, aku tidak menyangka dia akan seperti ini. Bahkan aku, keponakan yang begitu tulus ini, jadi seperti yang palsu. Kamu. Sudah. Tidak usah dibicarakan lagi. Sedangkan kamu, silakan pergi. Tidak usah diantar. Kalau tidak...
Jangan salahkan aku tidak bersikap baik padamu. Banzia, sudah cukup. Jangan desak adikmu sampai mati. Aku tidak pernah berpikir untuk membunuhnya. Kalian semua tahu, dia adalah pamanku. Paman, dia hanya ingin merusak pesta ulang tahun. Cepat usir dia. Baik. Kemarilah. Berhenti! Siapa yang berani menyentuh istriku? Berhenti! Siapa yang berani menyentuh istriku? Istriku, apakah mereka melukaimu? Heng, bagaimana kau bisa datang ke sini? Aku mencarimu di toko obat. Bibi Wang di sebelah yang memberitahuku. Aku takut kau diperlakukan tidak adil. Jadi aku segera datang ke sini. Tenang, selama aku ada, mereka tidak akan berhasil. Tuan Zhao, aku punya bukti yang bisa membuktikan siapa sebenarnya yang menyelamatkanmu saat itu. Foto ini aku kebetulan mengambilnya di toko obat pada tahun itu. Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Justru karena kebaikan hati Bansia, sebagai seorang tabib, pada tahun itu, membuatku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Orang di foto ini memang aku. Tapi ini jauh-jauh. Bagaimana penjelasanmu? Foto ini buram. Bagaimana bisa membedakan? Apakah itu aku atau dia? Kau adalah suaminya. Pasti akan membantunya. Menurutku, lebih baik kita ambil buku harian toko obat ayahku. Bagaimanapun di sana tertulis siapa yang bertugas, siapa yang merawat pasien, itu pasti tidak bisa dipalsukan. Baik, mari kita periksa buku hariannya. Nanti, aku ingin lihat bagaimana kau akan mengakhirinya. Baik. Tolong panggil Tuan Lin ke sini. Ini adalah buku harian toko obat. Saya catat setiap hari. Tidak mungkin salah. Tanggal 12 Oktober 3 tahun lalu, tengah malam, Jiao yang bertugas menyelamatkan seorang pria, parubaya yang batuk darah dan pingsan. Menusuk 3 titik akupunktur Feng Men, Fei Shu, dan Danzong. Iya. Bagaimana? Bisa kau? Ayah mertua, kau berbohong. Menurutku, buku harian ini bermasalah. Masalah apa? Menurutku. Kau hanya ingin Menghancurkan buk. Paman, lihatlah mereka biasanya. Begitulah caranya mereka menindasku. Bahkan merebut suamiku. Membuat suamiku kehilangan pekerjaan. Sekarang bahkan ingin merebut satu-satunya paman kandungku. Aku hanya ingin menemukan kembali adik laki-laki ibu. Apa salahku? Aku menyesal pada ibuku yang telah tiada. Untuk apa aku hidup lagi? Lebih baik aku mati saja. Ibu, aku akan menemanimu. Jiao, jangan gegabah. Kalau tidak gegabah bagaimana? Mereka melihat ibuku sudah tiada. Begitulah caranya mereka menindasku. Tidak tahan melihatku bahagia. Mereka memasakku sampai mati. Mengapa kalian memperlakukanku seperti ini? Aku jelas-jelas selalu Sudah. Jangan menangis lagi. Keponakanku yang baik. Paman percaya padamu. Paman akan melindungimu. Nanti, tidak ada yang berani menindasmu lagi. Terima kasih, Paman. Nyonya Lin, niat hati seseorang haruslah lurus. Lihatlah, apakah Anda akan pergi sendiri? Atau saya minta orang untuk mengantar Anda keluar? Baik. Bagus sekali. Satu keluarga. Bagus sekali. Minta saya pergi. Bansia. Lin Bangxia, kamu menikahi orang kaya, lalu apa? Sekarang, aku punya keluarga yang melindungiku, pamanku yang melindungiku. Kamu jangan coba-coba menggangguku lagi. Benar, Bangxia. Kamu terlalu egois. Demi sedikit keuntungan, bahkan adik kandung sendiri kamu tipu. Di matamu, masih adakah sedikit rasa kekeluargaan? Kalau tahu kamu tega seperti ini, dulu seharusnya tidak mengirimmu belajar ilmu pengobatan. Sudahlah, kita semua satu keluarga. Jiao juga tidak mudah. Masalah ini selesai sampai di sini. Selesai begitu saja. Ayah, kamu jelas-jelas tahu. Dia jelas-jelas sedang berbohong. Cukup!
Apa kamu harus membuat keluarga hancur baru puas? Bang Xia. Bang Xia. Mengapa mereka memperlakukanku seperti ini? Ayah kandungku, ibu tiriku, tik tiriku, kita adalah satu keluarga. Mereka bukan keluargamu. Akulah keluargamu. Bang Xia. Jangan hiraukan orang-orang dan hal-hal buruk itu. Aku akan selalu percaya padamu. Aku adalah penyokongmu. Aku adalah keluargamu yang abadi. Aku hanya ingin mengakui paman. Aku tidak menginginkan uang paman. Aku hanya ingin mengakui paman saja. Aku hanya punya paman. Aku percaya paman pasti akan tahu kebenarannya. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan pengobatan tradisional Tiongkok. Buat semua orang di Jiangcheng, bahkan di seluruh negeri, tahu Ban Xiaku adalah dokter tradisional Tiongkok terbaik. Sungguh. Ban Xia, besok aku akan mendanai, membuka toko obat untukmu. Pakai namamu sendiri. Kamu yang bertugas menyelamatkan nyawa. Aku yang membuka jalan untukmu. Setuju? Setuju. Ayo pulang. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Silakan masuk. Saya akan memeriksa denyut nadimu dulu. Bao Lintang didanai modal Hong Kong buka hari ini. Obat impor khusus. Beli 3 gratis 1. 10 kali lebih cepat efeknya daripada pengobatan tradisional Tiongkok. Ayo masuk dan lihat. Xia Pharmaceutica di sebelah masih menggunakan resep lama itu, sedangkan Bao Lintang kami sudah menggunakan obat teknologi. Bintang-bintang Hong Kong juga pakai. Buka toko baru setengah harga saja. Cepat masuk lihat. 走走走走走。快快，都进去看看啊！都进去，都进去。 Keterlaluan. Ini bukan jual obat. Ini jelas-jelas merampas pelanggan. Nyonya, apa lagi yang sedang Anda teliti belakangan ini? Saya sedang menyempurnakan teh penenang. Teh penenang. Tekanan persaingan orang modern sangat besar. Obat tidur di pasaran, meski efeknya cepat, efek sampingnya lebih besar. Teh penenang saya ini tanpa efek samping. Sekali diluncurkan, pasti lebih baik dari obat impor di pasaran. Nanti pasti akan langsung habis terjual di pasar. Lalu kita luncurkan apa? Botol penenang, krim penenang. Bagaimana? Bagus, setahun lagi akan ada gelombang PHK. Saya akan meluncurkan teh penenang yang sangat populer kala itu. Pasti bisa merebut pasar dan laris di seluruh negeri. Tuan Fu, Dr. Bang Xia, maaf sekali. Biji jujube asam yang Anda pesan, semuanya sudah diborong dengan harga tinggi oleh Bao Lintang. Mereka menekan kita dengan investor Hong Kong, bahkan bilang, mereka akan membuatmu tidak bisa memesan biji jujube. Biji jujube ini adalah salah satu bahan utama teh penenang. Di mana aku bisa mencarinya? Jangan khawatir, Nyonya. Kalau tidak ada dari Wang Ji, masih ada Li Ji dan Zhang Ji. Saya akan menelepon langsung ke bos mereka. Ali, saya ingin memesan sejumlah biji jujube asam. Apa? Semuanya sudah diborong oleh Bao Lintang. Ini. Bos Zhang, saya Fu Jingheng. Cepat. Beri saya 1 biko biji jujube asam. Berapa harga di sana? Saya bayar 2 kali lipat. Sudahlah, Aheng, tidak perlu. Kita jangan jadi orang yang dirugikan. Kehidupan sebelumnya, di daerah pegunungan kota tetangga ada biji jujube asam liar berkualitas tinggi dalam jumlah besar. Saat ini, masih dianggap sebagai buah liar yang tidak berharga. Tidak ada yang... siapkan mobil. Kita pergi ke pinggiran kota tetangga. Di sana ada biji jujube asam liar yang lebih baik daripada yang ada di pasaran. Baik, ayo pergi.
Ini dia, buahnya. Buah seperti ini. Saya beli dalam jumlah besar. Ini uang muka. Tapi hanya ada satu syarat. Dalam 3 tahun hanya boleh dijual kepada saya. Jika setuju, kita langsung tanda tangan kontrak sekarang. Buah liar ini, benar bisa dijual? Bisa dijual. Buah ini adalah bahan baku utama untuk obat herbal. Mengingat khasiat buah liar ini, lebih baik kami tawarkan harga 20% lebih tinggi untuk menandatangani kontrak. Nona, kamu sungguh cantik dan baik hati. Harga yang kamu tawarkan terlalu mahal. Di sini bukit-bukit penuh dengan buah ini. Kami tidak mau kamu terlalu dirugikan. Harganya setengah dari yang kamu katakan. Setuju? Tidak setuju, tetap sesuai harga yang saya katakan. Membuat warga hidup sejahtera adalah kewajiban setiap praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Baiklah, ayo cepat tanda tangani kontraknya. Sore ini aku akan bawa 1 muatan barang pulang. Adik, aku mewakili warga desa. Memberi hormat kepada orang baik hati sepertimu. Bangun. Jangan bicara begitu. Terima kasih. Aku segera akan mengatur warga untuk memetik. Pasti akan memuaskanmu. Kepala desa ini benar-benar orang yang gesit. Pekerjaannya dapat diandalkan. Kita sudah susah payah sampai ke daerah pegunungan. Mari kita mendaki. Ayo, toko ini kenapa sepi sekali? Sudah buka seminggu, sepertinya belum ada pelanggan juga. Masih saja di sini sendiri menumbuk obat, pamanku bilang. Orang-orang sekarang percaya pada teknologi. Siapa yang percaya obat hitammu ini? Obat bagus atau tidak, bukan dilihat dari kemasannya, tapi dari khasiatnya. Khasiat? Kamu saja, bahan bakunya tidak bisa dapat. Bicara apa lagi tentang khasiat? Aku menyarankanmu, tutup saja tokonya lebih awal agar tidak merasa sesak melihat tokoku ramai pengunjung. Siapa bilang kami akan menutup toko? Siapa bilang kita akan menutup toko? Bensia, reporter dari koran kota dan stasiun radio sudah tiba. Ayo kita pergi. Ayo, cepat atur persiapannya. Mohon maaf telah menunggu lama. Teh penenang ini adalah produk utama Bansia Pharmaceutical tahun ini. Jadi, kami sengaja memilih hari ini untuk meluncurkannya secara resmi. Teh penenang, kemasannya, namanya, tunggu sebentar. Produk laris perusahaan farmasi besar itu setahun kemudian. Bagaimana dia bisa tahu? Nona Bansia, saat ini produk kesehatan di masyarakat biasanya berupa cairan oral atau pil. Bolehkah saya tanya, apa keistimewaan teh penenang Anda ini? Keistimewaan teh penenang ini terletak pada konsep obat dan makanan berasal dari sumber yang sama. Teh penenang ini sangat efektif untuk penderita insomnia dan gelisah dan tidak memiliki efek samping. Seperti lansia yang sering terbangun malam, anak-anak yang tegang sebelum ujian, semua bisa mengonsumsinya, tinggal diseduh, sangat praktis. Hari ini ada layanan konsultasi gratis di tempat. Layanan konsultasi gratis. 100 pelanggan pertama, semuanya bisa mendapatkan 1 bungkus teh penenang secara gratis. Bisa langsung diseduh dan dicicipi di sini. Bentuknya dalam kemasan sachet, sangat praktis ya. Belum pernah lihat sebelumnya. Rasanya enak sekali, manis di mulut. Setelah diminum, perut terasa hangat. Jauh lebih baik daripada ramuan pahit di luar sana. Saya bisa rutin minum ini. Kakawang, cepat ke sini. Semuanya jangan buru-buru teh kami ini. Meskipun sifatnya lembut, namun orang dengan kondisi fisik khusus tidak boleh minum terlalu banyak. Bibi Zhang, tubuh Anda terlalu lembab. Teh seperti ini tidak boleh diminum terlalu banyak. Kalau tidak akan merusak lambung. Tidak mungkin. Teh penenang sedang laris, formula unik, kemasan eksklusif. Dipasok khusus oleh Bansia Pharmaceutical. Ini tidak mungkin, rasanya jelas. Aku terlahir kembali, dan membuat teh penenang hadir lebih awal. Terlahir kembali lagi. Bagaimana? Suamimu di kehidupan sebelumnya, dan paman yang paling kamu cintai. Semuanya sudah aku curi. Yang kamu maksud ada sampah yang malas bekerja. Saya tahu makan, minum, dan berjudi itu. Tak kira kamu suka tipe seperti itu ya? Memang cocok denganmu. Sangat serasi. Kalau begitu, aku doakan kalian bahagia selamanya, bersama sampai tua. Sedangkan pamanku, yang penting dia aman dan bahagia. Mau mengakuiku atau tidak, apa bedanya? Teh penenang, menenangkan pikiran, dan membantu tidur. Untuk yang gelisah, minum selama 7 hari berturut-turut, 1 kantong per hari. Jika tidak ada perbaikan, kami akan mengembalikan uang tanpa syarat. 7 hari baru uang kembali. Waktunya terlalu lama. Bisa memperbaiki insomnia. Penipu lain paling cuma 3 hari. Yang ini sampai 7 hari. Benar-benar gila uang. Teh penenang ini adalah hasil yang saya teliti berulang kali dan kembangkan. 7 hari sebagai 1 siklus, pas sekali. Tapi, teh penenang ini benar-benar enak dan praktis. Setelah diminum, hati juga terasa hangat. Aku akhir-akhir ini lembur jadi susah tidur. Coba saja. Bensia, beri aku 7 kantong. Suamiku tiap malam terbangun tengah malam. Bikin aku juga jadi susah tidur. Baik. Aku juga mau. Baik. Jangan berebut pelan-pelan. Bansia kami, untuk efek teh penenang, memang punya keyakinan mutlak. Sungguh gila. Bos, seharian ini kita cuma jual 3 kotak obat. Itu pun dijual murah. Dasar tidak berguna, tidak bisa teriak, tidak bisa turunkan harga. Ini teh milikmu. Tuan Zhao. Cukup enak. Lebih baik daripada
Obat tidur barat yang aku minum di Hong Kong tidak bikin panas ulu hati. Di dalamnya, aku tambahkan kulit pohon albizia untuk menenangkan dan tidak melukai lambung. Kalau kamu suka, bawa 2 bungkus. Pulang untuk diminum. Ya, Bansia, konsep desain kantong tehmu ini cukup maju, membuat obat yang baik, mudah diminum, dan juga bisa diminum. Sungguh, untuk kesehatan rakyat, kamu sangat memikirkan. Paman, Jauh-jauh, kamu harus banyak belajar dari kakakmu. Berbisnis tidak bisa mengandalkan potongan harga untuk merebut pelanggan. Harus punya barang yang nyata. Ketulusan hati, mengerti? aku mengerti. Lin Bansia, kamu tunggu saja. Obat barat ini sudah diminum 3 hari berturut-turut. Sekarang sudah sadar. Kepala masih terasa pusing dan berat. Kembalikan kotak obat yang belum dibuka ini. Anda pasti bercanda. Obat yang sudah dibeli, mana bisa dikembalikan begitu saja. Lagi pula ini obat barat impor, kepala pusing Anda. Mungkin karena belum bangun tidur di pagi hari, atau ada alasan lain. Tidak bisa disalahkan pada obat. Efek sampingnya begitu besar. Lebih baik dari awal. Gigi sebelah teh penenang, menenangkan hati. Ada jaminan 7 hari. Kamu. Ayah, akhirnya kamu datang. Teh, penenang Lin Bangsia sudah laris keras toko kita Bao Lintang. Hanya terjual 2 kotak dalam sehari. Kalau begini terus akan bangkrut. Rasa Bangsia pasti tersembunyi di laci. Tolong ambilkan untuk saya lihat. Hanya sekali lihat. Itu adalah hasil kerja keras kakakmu mencuri resep ini. Kakak apa? Dia sekarang adalah musuh yang berebut bisnis kita. Kalau kamu tidak bantu saya, Bao Lintang akan bangkrut. Nanti Fang Jianhua akan menceraikan saya. Saya juga tidak mau hidup lagi. Sekarang kita kaya. Kamu memang kejam. Menyuruh ayah kandung mencuri resep obat anak kandung sendiri. Ikuti saja, Sebi. Campurkan biji kurma biasa ke dalam biji kurma asam, kurangi setengah batang polygonum multiflora. Kulit albizia, gunakan yang paling biasa. Kemasan dicetak, teh kesehatan Bao Lintang. Dan juga lebih murah 2 yuan dari mereka. Pasti laris manis. Ini belum cukup keras, kamu tiru lagi 1 batch. Teh penenang mereka lalu jual lagi di pasar dengan harga tinggi. Dibuat mereka pusing 7 keliling dulu. Betul, dapat untung 2 kali lipat. Istri memang hebat. Bansia, dia ini terang-terangan meniru produkmu. Kemasan bisa ditiru, kualitas tidak bisa. Ayo beli, efeknya sama. 2 yuan lebih murah dari Bansia Pharmaceutical. Lewat kesempatan ini tidak akan ada lagi kesempatan lain. Kemasannya mirip sekali dengan Bansia Pharmaceutical. Produk saya lebih efektif. Ini versi yang disempurnakan. Lin Bansia, melawan saya, kamu masih terlalu hijau. Lin Bangsia, penenang ini yang kamu beri membuatku muntah dan diare. Ganti rugi. Apa? Tuan, jangan panik dulu. Bisakah Anda tunjukkan kemasan yang sudah Anda minum itu? Ini dia. Kemarin saya beli. Setelah minum, tengah malam, langsung mencret. Nyonya, tidak baik. Di luar banyak orang bilang, kita bermasalah. Mereka mengepung di depan pintu. Jangan panik. Ambilkan catatan batch dan laporan uji dari gudang. Kamu masih mau berkilah teh penenang ini? Di balik dari tokomu. Masih ada label tokomu di sini. Benar. Teh, penenang Bangsia Pharmaceutical bermasalah. Semuanya, dengarkan saya dulu. Teh penenang, Bangsia Pharmaceutical kami. Semuanya ada laporan ujinya. Di kemasan ada nomor batch. Kalau tidak percaya, saya bisa tunjukkan sekarang. Tuan, nomor batch pada teh penenang Anda ini, kami sama sekali tidak memproduksinya. Kalau tidak percaya, semuanya bisa lihat. Untung kamu lari cepat. Tidak apa, biar dia lari. Tempatnya tidak bisa lari. Besok adalah rapat tahunan perusahaan farmasi. Kali ini, Lin Jiao Jiao pasti tidak bisa kabur. Teh penenang kami, di kemasan dalamnya ada tanda khusus. Dia jangan harap bisa mengalihkan tanggung jawab ke kepala kami. Rupanya, istriku sudah mengatur semuanya dari awal. Memang istriku yang paling pintar. Suamiku juga hebat. Lin, di kehidupan yang baru ini, kau tetap sama, egois dan tak tahu malu. Tunggulah saja perbuatanmu ini. Akan kau bayar mahal. 我选择了你， 你选择了我，这是我们的选择。 Semuanya, ini juga pilihan kita bersama untuk menghormati kebaikan hati. Apa itu pengobatan hati? Kebaikan hati? Para bos, saya dengar baru-baru ini ada orang minum obat tradisional Tiongkok, minum lalu diare. Menakutkan sekali saya rasa. Kalau orang berbisnis, yang terpenting adalah hati nurani. Tidak boleh karena ingin untung, lalu mencampur yang jelek dengan yang bagus. Benar.
Tentu saja, dengar-dengar teh penenang dari Bangsia Pharmaceutical juga bermasalah. Meramu resep asal-asalan, dibuat dengan kasar. Tidak aneh kalau bermasalah. Segala sesuatu harus ada buktinya. Bilang teh penenang kami. Ada masalah, kalian punya bukti? Pastikan yang diminum adalah teh penenang kami. Bukan apa? Teh penenang dari Bao Lintang. Lin Baxia, kamu benar-benar seperti sebutir kotoran tikus, merusak sepanci bubur. Masih mau menyalahkan kami? Kamu mau bukti ya? Baiklah, nah tunggu saja pelangganmu. Membawa bukti untuk menampar wajahmu dengan keras. Ini karena minum teh penenang keluaranmu. Menyebabkan saya anak ususnya dirawat di rumah sakit. Perusahaan farmasi masih kalian. Harus ditutup toko. Ganti rugi. Tutup toko. Ganti rugi. Hanya melihat kemasan luarnya, memang sangat mirip dengan teh penenang kami, tapi yang bisa saya jamin adalah minum teh kami. Pasti tidak akan bermasalah. Sama persis, masih tidak mengakui. Ini teh penenang keluaran sendiri, saksi dan barang bukti sudah ada. Kamu masih saja tidak mau mengaku. Benar-benar tebal muka. Karena semua sangat peduli dengan teh penenang kami, maka saya akan melakukan percobaan kecil untuk semua. Mari kita lihat teh penenang ini dan teh penenang kami. Apa perbedaannya? Dan apa hubungannya dengan teh penenang Bao Lintang? Lihatlah teh penenang kami. Pada kemasan teh celupnya, terdapat cap kecil setengah karakter yang samar, hanya akan terlihat di bawah cahaya khusus. Ternyata, Menurutmu, pada kemasan teh penenang ini, apakah ada cap setengah karakter yang samar? Pada teh celup ini, tidak ada cap setengah karakter. Ini obat palsu. Jika kalian masih tidak percaya, mari kita lihat substansinya. Teh penenang dari Bangsia Pharmaceutical kami memiliki aroma obat yang kental dan murni. Sedangkan teh penenang palsu ini, warna obatnya keruh dan berbau apek. Jadi saya ingin mengundang Ketua Zhang. Anda telah berpraktek selama lebih dari 40 tahun. Saya mohon Anda memberi penilaian. Lihatlah kedua jenis teh ini, mana yang benar-benar berkualitas. Bahan bakunya asli. Campuran kulit albizia dan batang polygonum multiflorum. Tepat proporsinya. Ini resep obat penenang yang bagus. Apa ini? Bau aneh. Biji jujube. Aja sudah lama. Batang polygonum multiflorum. Bahkan dicampur setengah kulit kayu. Barang seperti ini, kalau diminum, tidak diare saja sudah bagus. Mana bisa menenangkan? Jelas-jelas ini obat berkualitas rendah dari sumber yang sama. Obat adalah sesuatu untuk menyelamatkan orang. Bagaimana bisa kamu berbuat curang? Ini jelas-jelas menipu konsumen, sepenuhnya melanggar ajaran leluhur keluarga Zhao kami. Bukan aku. Lin Baxia sengaja menjebakku. Dia yang menukar bubuk obatnya. Kamu masih berani membantah. Aku membelinya minggu lalu. Teh penenang Bao Lintang. Setelah minum, langsung sakit perut. Sama persis seperti yang dikatakan Ketua Zhang. Lin Jiao, kamu berani bilang aku memfitnahmu? Kalau begitu, berani tidak kamu bersumpah di depan semua orang bahwa teh keluaranmu tidak bermasalah? Bersumpah ya bersumpah. Obat yang aku jual pasti tidak bermasalah. Kamu tidak menyangka kue kacang yang rakus dimakan di acara tahunan akan membongkar identitas palsumu, kan? Jiao, di jarimu ada serpihan kacang. Keluarga Zhao kami, kalau terkena kacang, akan alergi dan timbul ruam. Kenapa kamu sama sekali tidak bereaksi? karena dia memang bukan keluarga Zhao. Bangsia lah keponakan perempuan kandungmu. Bangsia, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, aku punya obat. Lin Jiao, yang palsu tetap palsu. Sebanyak apapun kamu berpura-pura, tidak akan bisa meniru jiwa pengobatan yang ada dalam darah keluarga Zhao kami. Bagaimana kamu tahu keluarga Zhao alergi kacang? Aku baca di buku pengobatan warisan ibuku. Di sana ada catatan alergi keluarga Zhao kami. Dan juga resep penanganannya. Bangsia, kamu benar-benar keponakan perempuanku yang baik. Kamu adalah kebanggaan keluarga Zhao kami. Paman. Lin Jiao, 4 kata, jiwa pengobatan yang penuh kasih. Itu tidak kamu pahami. Jangan nodai, teh penenang ini dikembangkan untuk membuat rakyat tidur nyenyak, bukan alat yang kamu gunakan untuk mencari uang haram. Bos, ada masalah. Ada orang yang menghalangi Bao Lintang di luar. Mereka minta uang mereka kembali. Petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga sudah datang. Apa? Jangan disegel, tolong jangan disegel. Saya akan segera beli bahan obat baru. Yang busuk akan saya buang semua. Saya mohon, beri saya satu kesempatan lagi. Kesempatan? Di gudang ditemukan 3 kotak biji asam jujube yang sudah berjamur. Dan juga batang polygonum multiflorum yang lembab. Laporan pemeriksaan sudah jelas-jelas menulis. Kalau diminum bisa kena radang usus. Bukti sudah jelas, harus disegel. Kembalikan uang.
Ibuku minum teh penenangmu. Mencret 3 hari. Sekarang masih di rumah sakit di infus. Bagus disegel. Hari ini kalau uang tidak dikembalikan, kami akan lapor polisi. Saya beli 10 bungkus obat. Minum sama sekali tidak ada gunanya. Katanya minum bisa sembuhkan susah tidur. Nyatanya saya minum tetap tidak bisa tidur. Kamu cuma tipu uang pakai obat murahan. Egois. Kami tetangga semua sudah ditipu kamu. Lu percaya, kamu adalah anak dokter tradisional tua. Tak disangka. Cuma bisa menipu orang. Tidak apa-apa. Saya masih bisa andalkan keluarga Fang selama Jian Hua ada. Tidak takut tidak ada kayu bakar. Kamu pulang buat apa lagi? Cepat pergi. Duduk di jamban, tidak bertelur. Buka toko obat, malah bangkrut. Buka keluarga Fang, sudah kamu nodai semua. Kamu! Fang Jian Hua? Siapakah perempuan jalang ini? Jalang! Bajingan, berani-beraninya merebut priaku. Sekarang malah masuk rumah ini. Aku pukul kamu, si rubah licik. Fang, dia memukulku. Lihatlah wajah yang dipukulnya. Cepat bantu aku mengajarnya. Kamu gila. Sendiri tidak bisa punya anak. Tidak bisa menjaga suami. Malah menghabiskan harta keluarga. Pengusaha Hong Kong saja sudah memutuskan hubungan denganmu. Kamu masih berani memukul orang? Kamu adalah bintang sial. Sejak kamu menikah ke keluarga Fang tidak pernah tenang. Aku bintang sial. Fang Jian Hua makan, minum, main perempuan, dan berjudi. Kamu pura-pura tidak tahu. Sekarang dia membawa selir masuk rumah. Kamu malah membantu mereka memarahiku. Kalian ada sekumpulan tikus dan ular. Sudahlah, jangan berantem di sini. Aku beri kamu 2 pilihan. Pertama, di rumah melayani Golden Lily. Tunggu anaknya lahir. Kamu jadi pembantu Lily. Kedua, kamu kembalikan uang mahar. Dan ganti biaya makan, lalu keluar dari keluarga Fang. Kalian menindasku. Karena toko obatku bangkrut. Pengusaha Hong Kong tidak membantuku. Sekarang malah ingin aku jadi selir. Bagaimana bisa hati kalian begitu hitam? Hati hitam. Ibumu dulu, dengan menjadi selir, baru bisa menikah ke keluarga Lin, kamu adalah anak haram. Sekarang menduduki posisi istri keluarga Fang, tidak punya anak. Apa? Kamu ingin keluarga Fang punah? Ku beritahu, tidak mungkin. Cepat pergi, pergi. Bagus sekali. Kalian tidak ingin aku hidup tenang. Maka kita semua jangan nyaman. Kalau bukan karena kamu selalu menyesaliku, aku tidak akan sampai seperti ini. Keluarga Fang memperlakukanku dengan semena-mena. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Kamu, apa lagi yang mau kamu lakukan? Kalian tunggu saja. Aku akan membuat kalian menyesal. Menyesal telah begitu kejam padaku. Menyesal mengapa? Mendorongku ke jalan buntu. Lin Bangxia, si jalang itu bersembunyi sangat dalam. Resep-resep ini dijual ke orang asing, dia bisa dapat 1 rumah. Nanti berikan buku pengobatan ini kepada mereka. Lihat, bagaimana kau masih bisa mewarisinya. Aku akan membakar habis toko obatmu yang jelek ini. Apa warisan turun-temurun? Apa kerja keras? Aku akan membuat kerja keras. Seumur hidupmu, sia-sia. Aku akan membuat warisan turun-temurunmu terputus di tanganmu. Lin Jiao, sampai kapan kau akan terus salah? Kenapa kau di sini? Aku sudah tahu kau akan terdesak seperti anjing. Kau mau menjual warisan leluhur kepada orang asing. Apakah kau tidak takut dihukum langit? Hukuman langit? Aku sedang menerimanya sekarang. Mengapa kau bisa jadi nyonya kaya? Hanya dengan menjaga tumpukan daun busuk ini. Hal ini resep-resep ini aku harus ambil. Bahkan toko obat, mereka tidak akan tahu bahwa aku yang mencurinya. Nanti orang asing pakai resepmu dapat uang banyak. Kau tunggu saja dan menangis. Lin Jiao, lihat baik-baik. Ini adalah nyawa pasien. Akar pengobatan Tiongkok. Kau bisa jual resepnya, tapi kau bisa jual. Percaya mereka peduli apa dengan hidup mati mereka? Aku tidak bahagia. Kau juga jangan bermimpi jadi orang suci dengan menjaga barang rongsokan ini. Bagaimana bisa? Anak haram di perutmu, pantaskah dilahirkan? Pergi dari sini. Anakku, sakit itu wajar.
Aku tidak bisa hamil. Kau juga jangan berharap. Mengapa kau yang menikahi orang kaya bisa punya anak? Sedangkan aku terus dicibir keluarga Fang. Hari ini aku akan menghancurkanmu dan anak terkutuk di perutmu. Bersama-sama. Li Jiao Jiao, berani-berani kau. Lihat saja, apakah aku berani? Hentikan! Lin Jiao Jiao, aku bunuh kau! Dia pantas mendapatkannya. Mengapa dia bisa punya anak? Aku sengaja ingin membuatnya keguguran. Biar dia merasakan saya putus keturunan. Bang Xia, jangan takut. Ambulans segera tiba. Anak kita tidak akan terselamatkan. Pasti tidak akan bisa diselamatkan. Aku hanya ingin dia menjadi seperti diriku. Seperti ayam yang tidak bisa bertelur. Bawa dia pergi dan kunci. Aku ingin dia. Tidak bisa keluar selamanya. Semua bukti kejahatan ada. Lihat bagaimana dia membela diri. Mengapa aku sudah terlahir kembali, tapi masih tidak bisa mengalahkanmu? Aku sebenarnya kurang di mana dibandingkanmu? Karena kepalamu hanya penuh dengan pikiran untuk menyakiti orang. Sedangkan aku hanya ingin menolong orang. Kamu menjual obat palsu, mencuri resep, membakar toko obat. Setiap langkahmu adalah kejahatan. Aku berpegang pada ajaran leluhur untuk menyelamatkan nyawa. Memperbaiki resep. Tidak pernah melupakan niat awal. Tidak adil. Mengapa kamu bisa menikah dengan orang kaya? Membuka apotek besar, sedangkan aku tidak punya apa-apa. Semua konspirasi akan berbalik, mencelakakan diri sendiri. Seperti kamu menjual obat palsu, akhirnya menyakiti dirimu sendiri. Resep curian tidak bisa menyelamatkanmu. Cinta yang diberikan akan kembali. Kebahagiaan yang dikirim akan datang. Inilah hukum alam. Cepat pergi. Aku tidak rela. Jiao Jiao. Kalian datang untuk apa menertawakanku? Dulu jika aku mengajarimu berperilaku baik dengan benar, kamu tidak akan sampai ke tahap ini. Sekarang kamu mengatakan ini padaku. Apa gunanya? Dulu saat aku menyuruhmu mencuri resep, mengapa kamu tidak mempertimbangkan konsekuensinya? Dan kamu, setiap hari kamu membisikiku, menyuruhku mengalahkan Lin Bangxia. Sekarang bagus, aku masuk penjara? Bukan begitu. Jiao Jiao, ibu juga tulus, ingin yang terbaik untukmu. Pergi. Aku tidak punya orang tua seperti kalian. Lebih baik aku tidak pernah dilahirkan. Selamat siang, mengenai keberhasilan perusahaan farmasi Go Public, apa pendapat Anda? Terima kasih kepada semua yang percaya pada pengobatan tradisional Tiongkok Bangxia Pharmaceutical. Akan membawa niat awal menuju tempat yang lebih jauh. Kita bersama-sama